Ternyata Wak, di permukaan anak panah itu tertulis tulisan yang berisi, "Wahai muslimin, sampaikan pada Muhammad bahwa aku mau masuk Islam." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan mengajak kalian untuk flashback ke masa ketika Rasulullah SAW masih hidup, Wak. Tepat ke sebuah peperangan yang merupakan salah satu perang paling berat dalam sejarah Islam. Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang Perang Khandak. Perang Khandak ini juga termasuk salah satu topik yang paling banyak sekali kalian request. Mau di kolom komentar video-video aku sebelumnya atau juga di form saran topik NOC yang aku sertakan di description box di bawah. Ada banyak sekali yang meminta aku untuk menceritakan kisah Perang Khandak ini, Wak. Sama seperti kalian, aku juga excited kali dengan kisah ini karena dalam Perang Khandak, Rasulullah dan para sahabat menggunakan strategi yang sangat unik dan juga berbeda dari biasanya. Tidak hanya dengan pasukan berkuda, pemanah, dan pedangnya saja, Wak, tapi Rasulullah dan para sahabat juga menggunakan sebuah parit besar untuk melindungi kota Madinah. Nah, parit itulah yang kemudian menjadi ciri khasnya dari Perang Khandak. Oke, penasaran kalian kan, Wak? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau informasi yang akan aku sampaikan di video ini aku rangkum dari ceramahnya ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Untuk kalian yang mau tahu lebih lengkapnya lagi, kalian bisa langsung nonton aja di Sirah Nabawiyah beliau di YouTube channel Khalid Basalamah ya. Dan kalau misalnya di video yang aku ceritakan ini ada informasi yang kurang pas atau kurang lengkap, kalian boleh langsung juga tambahin di kolom komentar di bawah. Dan sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Perang Khandak ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau tahun 627 Masehi dan melibatkan 3.000 pasukan muslimin melawan 10.000 pasukan Ahzab. Nah, dalam bahasa Arab, Ahzab ini berarti kelompok atau sekutu. Dan sesuai dengan namanya, pasukan Ahzab ini merupakan koalisi dari berbagai suku-suku kafir yang ada di Arab yang bergabung menjadi satu kelompok besar, Wak. Jadi ada suku Quraisy, ada suku Ghatafan namanya, suku Kainuka, suku Nadir, dan suku-suku Yahudi lainnya untuk melawan kaum muslimin. Mungkin banyak juga di antara kalian yang bertanya, emang apa yang membuat suku-suku kafir Arab ini akhirnya berkoalisi sampai membentuk 10.000 pasukan Nadia dan juga melawan kaum muslimin? Jadi, Wak, sebenarnya masing-masing dari suku tadi memiliki alasan yang berbeda-beda. Macam suku Quraisy ini mau menentang balik gegara mereka itu nggak terima orang-orang Arab itu ngatain mereka penakut setelah tidak datang ke lokasi perang melawan muslimin. Terus ada juga suku Ghatafan ini, Wak. Mereka mau menyerang juga karena mereka sudah kalah dengan perang muslimin sebelumnya. Dan sementara suku Kainuka dan suku Nadir ini juga merasa dendam, Wak, sama kaum muslimin dan Rasulullah. Tapi di saat yang sama mereka juga sadar pasukan muslimin ini kan kuat. Kalau kita nyerang sendirian udah pasti kita kalah. Nah, kita harus ngajak nih suku-suku lain untuk bergabung biar sama-sama nyerang pasukan muslimin. Nah, dari situlah, Wak, para pemimpin suku Nadir sama Kainuka ini pun mulai itu memotivasi seluruh suku Yahudi dan juga suku-suku Arab lainnya, termasuk dua suku tadi, Wak, suku Quraisy sama Ghatafan tadi itu, untuk berkoalisi dengan mereka. Lalu singkatnya terbentuklah itu jadinya satu pasukan yang sangat besar, berjumlah 10.000 orang dengan rincian 4.000 dari sukunya Quraisy, terus 4.000 lagi dari suku Ghatafan, dan sisanya adalah gabungan dari suku-suku Yahudi di Arab yang juga mau memerangi pasukan muslimin. Akhirnya pasukan itu pun semua berkumpul tuh di Mekah kumpul ya, dan mereka sepakat untuk memilih Abu Sofyan dari sukunya Quraisy sebagai pemimpin mereka. Dan itulah semua pasukan ini baru disebut sebagai pasukan Ahzab gitu ya. Nah, di sisi lain, Rasulullah tentunya nggak akan pernah lalai terhadap musuh. Setelah kaum muslimin memenangkan suatu peperangan, Rasulullah tidak akan membiarkan musuh itu pergi tanpa beliau mengetahui apa rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya. Akhirnya Rasulullah pun mengirim juga beberapa mata-mata muslimin nih yang tersebar di berbagai tempat, termasuk di kota Mekah. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Wak, seorang mata-mata muslimin ini pun berhasil mendengar informasi tentang rencana penyerangan mereka atau rencana penyerangan si Ahzab tadi, penyerangan Madinah oleh pasukan Ahzab. Dan kabarnya, Wak, penyerangan itu akan terjadi dalam waktu singkat, sekitar 6 hari lagi ya Rasulullah. Nah, kabar tentang penyerangan itu pun segera dia sampaikan kepada Rasulullah kan. Dari sana Rasulullah pun langsung tuh bermusyawarah dengan para sahabat di Madinah. Ini nanti akan ada 10.000 pasukan Ahzab yang mau menyerang Madinah. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan mereka, kata Rasulullah. Rasulullah kan suka berdiskusi, bertanya kepada para sahabat. Nah, ketika para sahabat mendengar hal itu, mereka sempat kebingungan tuh. Ya Rasulullah, apa sebaiknya kita serang mereka duluan aja sebelum mereka sampai ke Madinah? Tapi kan jumlah mereka juga terlalu banyak ya, 10.000 pasukan nih. Atau
atau mungkin ya Rasulullah sebaiknya kita berlindung saja di dalam benteng Madinah, kata mereka. Nah, Rasulullah dan para sahabat pun kembali bermusyawarah lagi soal hal itu. Sampai akhirnya mereka pun sepakat bahwa keputusan terbaik adalah berlindung di dalam bentengnya Madinah, nggak keluar, berlindung di situ. Tapi untuk menghalau serangan dari 10.000 pasukan Ahzab, mereka kan pastinya perlu memperkokoh benteng Madinah nih supaya nggak bisa ditebus sama 10.000 pasukan musuh tuh kan. Ini apa yang harus kita lakukan? Nah, di tengah musyawarah itu seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi akhirnya menyampaikan sebuah ide yang sangat cemerlang. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, di negeri kami dulu di Persia, kalau kami terdesak oleh banyak musuh dan diserang secara tiba-tiba, sementara kami nggak siap nih, biasanya kami akan membuat parit besar untuk mengelilingi wilayah kami." Nah, Salman Al-Farisi ini pun kemudian menjelaskan lagi lebih detail lagi mengenai rencana pembuatan parit itu. Pokoknya intinya kalau mereka bisa membuat parit besar sedalam 3 meter dan lebar 5 meter di sekelilingnya kota Madinah itu, pasukan musuh tidak akan bisa menyeberangi parit itu. Bahkan kalau pasukan musuh itu nekat melompati parit itu pakai kuda, itu pasti nggak akan bisa kejangkau sama kuda tuh. Udah pasti kuda itu terperosok jatuh di parit dan dia juga nggak akan bisa naik lagi kayak gitu kan. Nah, mendengar usulan itu Rasulullah SAW dan para sahabat pun setuju dengan menggunakan ide itu sebagai strategi perang mereka buat parit, ya kan. Rasulullah dan pasukan muslimin waktu itu cuma ada waktu 6 hari aja nih untuk membuat parit itu kan sampai pasukan Ahzab tiba di Madinah. Akhirnya supaya penggalian parit itu berjalan efektif, Rasulullah mewajibkan semua laki-laki muslim kecuali anak-anak dan orang tua untuk ikut membantu menggali parit dan juga menginap di sekitar tempat mereka gali itu. Nah, pada saat itu kurang lebih ada 1.000 orang yang berkemah di parit, dan Rasulullah juga membagi-bagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisi 10 orang. Jadi 10 orang ini nanti menggali di sini, menggali di sini, menggali di sini, menggali di sini. Pokoknya kayak gitulah, dibagi-bagi nih kan. Nah, bagi mereka 6 hari di masa penggalian parit ini itu adalah masa-masa yang sangat sulit dan juga berat. Bukan hanya dilanda kelelahan, Rasulullah dan juga kaum muslimin lainnya juga dilanda kelaparan yang teramat sangat. Banyak para sahabat yang mengikat 2 batu di perut mereka untuk bisa menekan rasa lapar mereka, Bahkan Rasulullah sendiri sampai mengikat 3 batu di perut beliau. Iya, tapi meskipun proses penggalian parit itu betul-betul menguras energi, di momen itu juga ada banyak sekali keajaiban yang terjadi. Salah satunya yaitu datangnya hadis mengenai pembebasan kota Konstantinopel. Ini masih ingat kalian kan, pernah aku ceritakan di video aku sebelumnya. Nanti kalian boleh nonton habis video ini, ya, kalau yang belum nonton. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi setelah melalui proses penggalian yang tidak mudah itu, parit dalam 3 meter panjang 5 meter itu pun akhirnya selesai dibuat. Di sepanjang sisi parit, Rasulullah juga membangun posko-posko pertahanan yang dilengkapi dengan pasukan pemanah. Nah, dengan begitu Rasulullah SAW dan juga pasukan muslimin pun siap menyambut kedatangan 10.000 pasukan Ahzab yang mau menyerang mereka. Masuk nih, Nah, ketika pasukan Ahzab sudah sampai di Madinah, mereka dibuat kaget sekaget-kagetnya karena mereka tidak menyangka pasukan muslimin ternyata sudah membuat parit sebesar itu di depan gerbangnya kota Madinah. Dan ketika perang sudah dimulai, mereka pun langsung lah itu kan mencoba melompati parit itu sama kuda-kuda mereka. Tapi yang ada betul, kata Salman, mereka malah jatuh ke dalam parit dan pada saat terperosok itulah pasukan pemanah kaum muslimin langsung memanfaatkan kesempatan itu, Mereka langsung menghujani mereka dengan panah dar gitu. Kaum Ahzab yang lain tetap juga berusaha melawan mereka dengan mengelilingi parit itu tuh buat cari celah di mana nih kami bisa masuk ke dalam Madinah, ya kan. Tapi hasilnya nihil juga. Mereka tetap nggak bisa masuk ke dalam Madinah, Lalu ketika pasukan Ahzab ini memutar otak untuk mencari cara supaya bisa menembus kota Madinah, di situ mereka ingat nih kalau ada saudara mereka sesama suku Yahudi maksudnya, yang tinggal di Madinah, yaitu suku Quraizah namanya, ya. Ingat, suku Quraizah. Nah, suku ini memiliki benteng, kekuatan militer dan juga perekonomian mereka sendiri di Madinah, Tapi mereka nggak berani nih sama Rasulullah dan juga pasukan muslimin. Karena apa? Karena memang mereka sudah ada perjanjian damai sebelumnya yang sudah disepakati bersama. Itulah kenapa suku Yahudi ini ya bisa hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah, Karena mereka udah sama-sama nggak mau ganggu lah gitu. Yang penting mereka masih bisa tetap tinggal di Madinah. Nah, suku-suku Yahudi tahu ini ada saudara kita nih di sini nih. Nah, wilayah kekuasaan suku Quraizah itu ada di pojok timurnya Madinah dan benteng mereka juga ada di sana. Sementara itu, parit yang dibangun oleh pasukan muslimin ini berhenti tepat di batas tembok benteng mereka tuh. Jadi satu-satunya jalan menuju ke kota Madinah selain melewati gerbang utama yang memang udah ditutup sama parit tadi, jalan lainnya adalah dengan melewati bentengnya suku Quraizah, ya. Alhasil pasukan Ahzab pun memutuskan untuk datang ke suku Quraizah dan bernegosiasi dengan mereka. Pasukan Ahzab waktu itu mengutus
seseorang yang bernama Huyai bin Akhtab untuk menemui pemimpin Quraisyah waktu itu, namanya Ka'ab bin Asad. Nah, ketika Huyai bilang kalau pasukan Ahzab ini ingin bekerja sama dengan suku Quraisyah, di situ Ka'ab langsung dengan tegas nolak. Waduh, nggak bisa, kami sudah ada kesepakatan damai sama muslimin. Kami pokoknya nggak mau ada masalah apapun dengan Muhammad, kata mereka. Nah, mendengar penolakan Ka'ab, dengan liciknya Huyai ini ngomong kayak gini, pasukan Ahzab tuh jumlahnya 10.000 orang loh. 10.000, bayangkan sama kaum muda bagi kami untuk menaklukkan Madinah. Ini kami tinggal masuk aja nih, kami nggak ada pintu buat masuk. Kalau nanti pasukan muslimin sudah kami kalahkan, kami akan berjanji memberikan setengah bagian dari kota Madinah ini untuk suku Quraisyah. Gimana? Kau buka kan pintu gerbangmu nih buat kami kasih semuanya buat kau. Kata kayak gitu. Nah, mendengar penawaran itu, sayangnya Ka'ab terbujuk. Dia pun mengambil kulit unta yang berisi persetujuan damai dengan Rasulullah itu dan langsung membakarnya. Artinya apa? Mulai detik itu juga perjanjian damai antara suku Quraisyah dengan pasukan muslimin yang ada di Madinah itu resmi berakhir. Jadi suku Quraisyah berkhianat di sini. Ya. Nah, peristiwa pengkhianatan suku Quraisyah ini terjadi pada malam hari nih. By the way, jangan kalian bayangkan satu hari selesai perang Khandak nih, yang enggak, 1,5 bulan baru selesai. Jadi mereka kalau udah selesai menyerang, ada waktunya istirahat, nanti nyerang lagi, kayak gitu ya. Itu bayangannya ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi waktu itu perjanjian itu terjadi di saat malam hari, dan dengan bergabungnya suku Quraisyah dengan pasukan Ahzab, mereka sangat yakin kalau mereka ini pasti akan menang. Lalu dengan santainya si pasukan Ahzab ini bilang, udahlah kita nyerang Madinahnya besok aja lagi kita lanjutin. Malam ini kita party dulu, kita pesta-pesta dulu. Gak usah buru-buru karena kita udah pasti menang kok, kita masih dibantu sama Quraisyah dari dalam. Nah, kira pasukan Ahzab ini pun pesta-pesta, seolah sedang merayakan kemenangan duluan. Lalu di tengah pesta itu, ternyata ada sekitar 40 orang dari suku Quraisyah yang ada di dalam ini. Mereka ternyata punya rencana lain. Tadinya kan mereka sepakat untuk menyerang Madinah bersama-sama besok pagi ya kan, sama pasukan Ahzab. Ternyata 40 orang ini tuh mau nyerang duluan ke salah satu benteng kaum muslimin yang menjadi tempat pertahanan bagi perempuan, anak-anak, orang tua di situ semua. Orang tua, perbekalan harta dan semua hewan ternak ada di situ. Nah, rencananya 40 orang ini mau menculik para muslimah dan mengambil harta rampasan perang untuk berpesta. Dan tuh berangkatlah ini 40 orang Yahudi ini di dalam ya. 40 orang Yahudi itu untuk menuju ke bentengnya kaum muslimin ini. Dan malam itu di dalam benteng ini memang cuma ada perempuan, anak-anak sama lansia aja. Sedangkan pasukan laki-laki ini semuanya ada di paret tuh, dekat sekitar paret bersama Rasulullah untuk menjaga benteng kan. Nah, menyadari kalau benteng ini tidak ada yang jaga, 40 orang ini pun semakin berani merengsek masuk ke dalam. Bahkan salah satu dari mereka nekat nih memanjat benteng, ya kan? 39 tunggu di luar, 1 manjat. Gampang lah di dalam kan, cuma perempuan, anak-anak sama lansia. Bisa aku cek dulu di dalam nih. Nah, di sisi lain di dalam benteng itu seorang perempuan muslimah bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib atau bibinya Rasulullah atau tantenya Rasulullah, ibunya Zubair bin Awam ada di dalam situ. Dan beliau juga mengetahui kedatangan 40 orang dari suku Yahudi Quraisyah ini. Nah, di situ beliau langsung mikir, jangan sampai hal ini jadi masalah nih. 40 orang ini harus dilawan, kata Sofiyah. Nah, karena pada saat itu tidak ada pasukan yang berjaga di benteng, sementara laki-laki yang ada di sana yang cuma anak-anak sama lansia aja, akhirnya dengan berani Sofiyah pun maju menyerang si orang yang manjat itu dengan sendirian. Dengan sigap Sofiyah langsung memakai baju perang laki-laki, Dia pakai baju perang laki-laki, dia pakai cadar, digenggamnya tiang besi di tangan kanannya, tangan kirinya pegang pedang. Bayangkan sama kalian ya. Dan setelah itu beliau langsung berjalan mendekati tepi benteng untuk menunggu orang Yahudi Quraisy yang lagi manjat benteng tadi itu. Pas dia lihat orang itu udah ada di atas terus loncat ke dalam benteng, Sofiyah radhiyallahu anha langsung memukulnya menggunakan tiang dan langsung dipenggalnya kepala pakai pedang. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Sofiyah lalu mengambil kepala orang itu, langsung ditunjukkannya di hadapan para orang Yahudi Quraisyah yang lagi nunggu di luar tuh. Tengok ini. Melihat hal itu, pasukan Quraisyah yang nunggu di bawah pun langsung ketakutan, berlari, mereka semua kabur. Demi Allah, ternyata benteng penuh dengan pasukan muslimin, kata mereka. Nah, pasukan Quraisyah yang berjumlah 39 itu kan langsung balik nih ke benteng mereka kan. Dan mereka langsung berdiskusi dengan pemimpin suku di situ. Mereka bilang, mereka sudah tahu kita menyerang. Pasukan muslimin juga ternyata banyak, Ka'ab. Walaupun kebanyakan dari mereka memang ada dekat parit bersama Nabi Muhammad, ternyata di benteng-benteng lain juga ada, dipenuhi sama pasukan juga. Kita nggak boleh gegabah di sini. Kalau besok pasukan Ahzab itu kalah dalam melawan pasukan muslimin, terus mereka kabur ke Mekah, yang ada nanti malah kita pula yang kena batunya nih, Ka'ab. Jadi mereka pikir kalau di benteng-benteng ada dalam Madinah yang berisi perempuan, anak-anak dan lansia itu juga dijaga pasukan muslimin yang jagoan, Padahal Sofiyah ini sendiri perempuan. Takut mereka kan, alamak ketahuan nih kita berkhianat gitu. Nah, karena kejadian itu, besok paginya nih ketika perang seharusnya dimulai lagi, ketika pasukan Ahzab sudah percaya diri kali mau dibantu sama Quraisyah, setelah party malam tadi itu, pagi itu orang-orang Yahudi Quraisyah ini akhirnya berubah pikiran, Mereka nggak ada yang berani bukain pintu gerbang ini buat pasukan Ahzab, nggak ada. Nih, kenapa nggak dibuka nih?
Kau bilang mau buka? Enggak, kami nggak mau buka, kata pasukan Azab. Pasukan Quraisyah. Alhasil pasukan Azab pun lagi-lagi gagal masuk kota Madinah. Mantap Sofia pemberani, ya Allah. Ini ya insya Allah, ya Allah, insya Allah, amin. Kalau aku sama suami aku dapat rezeki anak perempuan, kami udah niat mau ngasih nama Sofia. Jadi kami ada Umar, ada Sofia. Amin, ya Allah, amin. Udah lanjut. Nah, pada saat mau mulai perang kembali, pasukan Azab akhirnya menyadari kalau kesepakatan mereka dengan suku Quraisyah tidak jadi terlaksana. Karena kan nggak mau dibukain pintu sama suku Quraisyah. Suku Quraisyah berubah pikiran. Akhirnya mereka nggak bisa masuk nih kan ke Madinah lewat pintu gerbang yang seharusnya dibuka itu. Nah, di situ mereka pun mencoba cara lain lagi, Cara yang kepikiran sama mereka adalah mereka mau nimbun parit supaya bisa lewat. Caranya gimana? Mereka hentak-hentakkan kuda mereka sehingga tanah yang di pojok tuh jadi kayak longsor gitu. Jatuh gitu kan tanah-tanahnya dan bisa nutup parit itu. Dan ternyata hal itu berhasil, Jadi kurang lebih di hari ke-17 sejak pasukan Azab ini mengepung Madinah, 5 pasukan Azab akhirnya ada, yang bisa melompati parit itu dengan pasukan mereka. Nah, 5 orang yang berhasil menembusnya dengan kuda-kudanya itu, adalah kesatrianya Quraisy. Namanya Amr bin Wud, Hubairah bin Abi Wahab, Dirar bin Khattab, Naufal bin Abdillah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ini sebelum Ikrimah masuk Islam, ya. Nah, inilah 5 kesatria Quraisy yang berhasil melompati parit. Nah, setelah melompati parit, Amr bin Wud nih, langsung menentang tuh. Langsung maju dia, langsung menentang pasukan muslimin dengan ngomong kayak gini. Wahai kaum muslimin, kalau kalian memang berani, ayo kita duel 1 lawan 1. Dan FYI, Amr bin Wud ini adalah orang terkuat di antara mereka berlima tadi. Walaupun pada saat itu usianya masih 80 tahun, tapi fisiknya masih kekar. Datang kan Amr Wud nantang kan. Nah, ketika Amr Wud ini menantang duel, Rasulullah juga ada di sana, Para sahabat pun menunggu instruksi Rasulullah tentang siapa nih yang akan maju melawan Amr bin Wud ini kan. Lalu karena Rasulullah ini belum juga mengatakan apa-apa, Rasulullah diam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu masih 25 tahun, bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya melawannya." Rasulullah jawab, "Duduklah kamu wahai Ali. Tunggu dulu," kata Rasulullah kan. Dan hal itu terjadi berulang-ulang, Amr bin Wud terus meneriakkan tantangannya, sementara Ali bin Abi Thalib terus juga meminta izin kepada Rasulullah untuk dibolehkan melawan. Dan di sana lagi-lagi Rasulullah terus menahan Ali. "Tunggu Ali, duduklah. Tunggu bentar, ya Rasulullah, biar saya melawan." "Tunggu Ali, duduklah. Duduk dulu." Selalu kayak gitu berulang-ulang, Nah, karena tantangan duel dari Amr bin Wud ini tidak kunjung direspon sama kaum muslimin, di situ jadi marah dia, emosi dia. Katanya kalian dijanjikan kalau mati nanti masuk surga. Dan katanya kalau misalnya bunuh orang kafir di peperangan itu berarti dia akan bersatu bersama mereka di neraka. Ya cepatlah keluarlah. Dari tadi loh ini aku nantang kalian. Ucapan Amr bin Wud itulah, yang dinantikan sama Rasulullah. Beliau memang sengaja, menunggu sampai terlontar cacian dari mulut Amr bin Wud. Kenapa? Karena dalam setiap peperangan, pasukan muslimin ini meyakini bahwa apabila sudah terdengar cacian kepada Allah dan Rasulnya dari pihak musuh, maka akan semakin dekat kaum muslimin kepada kemenangan. Ya Allah, merinding. Akhirnya di situ Rasulullah bilang apa? "Sekarang Ali, keluarlah." Keluarlah Ali bin Abi Thalib. Ali langsung maju menemui Amr bin Wud. Dan di situ Ali sempat menyampaikan 2 penawaran sebelum duel ini berlangsung, yaitu tawaran pertama adalah ajakan untuk masuk Islam dengan membaca syahadat. Dan tawaran kedua, kalau nggak mau, ya udah kita lanjut duel. Kalian pasti udah bisa nebak lah apa yang dipilih sama Amr bin Wud kan? Nggak, duel aku, kata. Amr bin Wud pun segera langsung turun dari kudanya, lalu tanpa menunggu waktu lama terjadilah duel yang sangat sengit antara Ali dan juga Amr bin Wud. Duel itu betul katanya sangat menegangkan, hingga debu-debu itu bertebaran membuat pergerakan Ali sama Amr sampai nggak kelihatan. Dia cuma kelihatan samar-samar aja macam siluet gitu, ketutup sama debu. Di dalam duel itu, dengan penuh emosi, Amr langsung memukul Ali dengan menggunakan pedangnya kan. Dan untungnya waktu itu Ali sempat menangkis dengan perisainya, Tapi saking kuatnya pukulan Amr tadi, perisainya Ali ini sampai pecah gitu, Dan pedangnya Amr nancap di sana, nggak bisa ditarik balik. Dan ketika Amr mencoba mau narik lagi pedangnya dari perisai Ali, disitulah Ali bin Abi Thalib langsung menebas Amr. Mati. Saat itu debu-debu masih mengepul dengan sangat pekat. Orang-orang ini jadi nggak bisa lihat nih siapa yang udah menangkan duel itu. Lalu nggak lama kemudian terdengarlah suara takbir yang diteriakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali keluar dari kepulan debu itu dan langsung disambut oleh Rasulullah yang juga berkali-kali menyerukan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nengok Amr bin Wud itu tewas dalam duel. 4 kesatrian lainnya yang tadi berhasil melompati parit, kabur mereka, takut orang paling kuat di antara mereka aja kalah. 4 kabur, 3-nya memang berhasil lolos, kecuali Naufal bin Abdillah tewas di situ gara-gara dikejar sama Zubair bin Awam. Mati. 2 kesatria Quraisy langsung tewas, Amr bin Wud sama Naufal bin Abdillah. Nah, tewasnya 2 kesatria mereka inilah yang membuat pasukan Azab jadi makin kebingungan. Cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bisa menembus pertahanan Madinah nih? Negosiasi sama Quraisyah gagal. Udah bisa menerebus parit, yang ada 2 satrianya
mati. Mana nih cara masuknya? Mereka masih belum nyerah, Wak. Selama berminggu-minggu pasukan Ahzab ini terus mencari cara untuk bisa masuk ke dalam Madinah kan. Tapi segala cara yang mereka lakukan selalu menemui jalan buntu. Lalu pas memasuki hari yang ke-40 sejak pasukan Ahzab sampai di sana, Wak, banyak dari pasukan Ahzab yang udah mulai ngerasa bosan mereka, jenuh. Apa nih, kita kenapa gak menang-menang ya? Udah 40 hari kita di sini. Akhirnya di situ pemimpin mereka siapa? Abu Sofyan bilang, ya udah kita nggak usah pikirkan lagi cara untuk masuk ke gerbang Madinah. Sekarang kita lawan mereka aja lah dengan semua yang kita punya. Dah kita nggak usah pikirin cara gimana biar masuk. Kita serang aja mereka dari sini. Apa yang ada kita serang. Kata Abu Sofyan kayak gitu. Udah lah tuh akhirnya memasuki waktu zuhur di hari itu, Wak, pasukan Ahzab pun melakukan serangan massal dengan memanah pasukan muslimin secara membabi buta. Hujaman ribuan anak panah ini pun datang terus macam hujan panah, Wak, nonstop dari pagi itu sampai malam. Mereka buang-buang senjata gitu karena udah gak ada pilihan lain. Dan hujaman panah itu juga sebenarnya tidak bisa membuat pasukan muslimin ini berbuat banyak, Wak. Pasukan muslimin diharuskan berada di posisi bertahan di mana mereka tetap harus berlindung di balik perisai ya kan. Mereka nggak bisa balik nyerang, orang diserang terus sama hujan panah kok. Jangankan nyerang, buat pindah tempat aja nggak bisa loh. Mereka nggak bisa keluar dari perisai yang ngapain mereka tuh. Kalau misalnya keluar kena panah, orang lagi hujan panah. Dan pasukan Ahzab ini baru berhenti melemparkan anak panah mereka ketika matahari terbenam. Istirahat lagi gitu istilahnya kan. Dan ketika kondisinya sudah mulai mereda, pada saat itu Umar bin Khattab langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh mereka adalah para musuh yang sudah menyibukkan kita. Sampai-sampai saya belum mengerjakan sholat asar kecuali pada saat ini. Sebelum maghrib itu, kata Umar bin Khattab, itu hujan panahnya tuh dari pagi sampai mau sore. Jadi sampai lewat sholat asarnya Umar dan pasukan lainnya tentunya. Dan mendengar ucapan Umar bin Khattab, Rasulullah langsung memanggil seluruh sahabat yang belum sholat asar untuk sholat berjamaah dengan beliau di sekitar parit, Wak. Dan tepat setelah selesai mereka sholat asar, waktu juga sudah masuk jam sholat maghrib. Lalu Rasulullah dan para sahabat pun lanjut lagi mendirikan sholat maghrib berjamaah. Dan setelah selesai sholat maghrib, Wak, Rasulullah kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi pertolongan dalam melawan pasukan Ahzab. Di dalam doanya, Wak, Rasulullah berkata, ya Allah, tutupilah rasa khawatir dan aurat kami. Ya Allah, Engkaulah zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran, zat yang sudah mengatur awan-awan, dan zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun. Maka tolong porak-porandakanlah mereka. Itu kata Rasulullah. Dan setelah Rasulullah menyelesaikan doanya, Wak, disitulah pertolongan Allah pun langsung datang. Allah langsung mengabulkan doa beliau dengan cara yang sangat ajaib. Dimana pada malam itu, Wak, setelah serangan panah dari pasukan Ahzab itu berhenti ya kan, tiba-tiba datang nih, Wak, satu anak panah nih, tas dari pasukan Ahzab yang mengarah ke pasukan muslimin. Satu, karena satu kan itu berarti bukan serangan tuh kan, Wak, kayak tas satu gitu. Pun yang datang tuh tidak mengenai siapapun, cuman dilempar aja itu anak panah tuh. Lalu ketika seorang sahabat mengambil anak panah itu, Wak, bisa kalian tebak apa yang beliau temukan di situ? Ternyata, Wak, di permukaan anak panah itu tertulis tulisan yang berisi, wahai muslimin, sampaikan pada Muhammad bahwa aku mau masuk Islam. Dari pasukan Ahzab, Wak. Nah, anak panah itu ternyata adalah milik salah satu pasukan Ahzab yang bernama Nuaim bin Mas'ud. Nah, Nuaim bin Mas'ud ini, Wak, bukan orang sembarangan ya. Dia adalah salah satu pasukan andalan dari pasukan Ahzab yang awalnya sangat-sangat membenci Islam. Dia sengaja memang datang ke Madinah karena memang berniat ingin memerangi Rasulullah dan juga kaum muslimin. Tapi atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Wak, pada malam itu hidayah turun menyentuh hatinya Nuaim bin Mas'ud. Rasulullah dan para sahabat pun tentu menyambut baik keinginan Nuaim yang ingin masuk Islam ini kan, Wak. Lalu pada malam itu juga ketika seluruh pasukan Ahzab lagi istirahat nih, lagi tidur, Nuaim datang menghampiri Rasulullah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nuaim pun langsung bersyahadat, Wak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah beliau bersyahadat, beliau langsung disambut sukacita sama Rasulullah dan juga para kaum muslimin lainnya. Dan setelah itu para sahabat pun bertanya, wahai Nuaim, apa yang membuatmu ingin masuk Islam? Nuaim jawab, sungguh hatiku sudah tersentuh. Selama berhari-hari aku di sini, aku melihat dengan jelas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pasukan Ahzab sudah menyerangi dengan berbagai cara, berbagai kekuatan dan pasukan yang sangat banyak. Tapi di sini aku juga melihat betapa Allah selalu menjaga dan melindungi pasukan muslimin selama peperangan berlangsung. Sampai hari ini Madinah tetap tidak bisa ditembus. Udah 40 hari lebih loh ini ya. Tentu aku tidak bisa mengelak lagi. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah betul-betul utusannya. Itu kata Nuaim, Wak. Nah, setelah mengatakan hal itu, Nuaim pun kembalilah ini menghadap ke Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, tidak ada satupun musuh yang tahu tentang keislamanku. Maka perintahkanlah
apa saja padaku pasti akan aku lakukan. Memang gak ada yang tahu kan, datang diam-diam tuh. Nah di situ Rasulullah jawab, wahai Nu'aim, bila engkau mampu memecah belahkan mereka, maka lakukanlah. Baik, akan aku lakukan ya Rasulullah, kata Nu'aim. Nah pada saat itu sebenarnya Rasulullah nggak tahu nih apa rencana yang akan dilakukan sama Nu'aim, Wak. Tapi ternyata melalui Nu'aim inilah Allah mengijabah doa Rasulullah tadi. Kalian ingat kan tadi selepas sholat maghrib Rasulullah sempat berdoa apa? Beliau meminta kepada Allah untuk memporak-porandakan pasukan musuh, ya kan? Nah atas kuasa Allah, Wak, Nu'aim dengan segala taktik perangnya lah yang nanti akan membuat musuh porak-poranda. Gimana caranya? Tonton makanya sampai habis. Nah jadi Wak, tidak lama setelah resmi masuk Islam, malam itu Nu'aim balik lagi nih, ya kan, ke pasukan Ahzab. Ini ada yang tahu nih dia udah masuk Islam. Lalu Nu'aim sengaja, Wak, menunggu datangnya pagi sampai langit ini agak terang. Dan setelah langit mulai terang, Wak, beliau langsung nih pergi ke bentengnya suku Quraisy, suku Yahudi yang ada di Madinah tuh, yang tadi berkhianat tuh, pergi ke situ. Di situ Nu'aim langsung manggil Ka'ab, pemimpin suku dari Quraisyah, dan meminta agar Ka'ab membuka pintu gerbangnya. Wahai Ka'ab, saya Nu'aim, ada yang mau saya diskusikan sama kamu. Nah orang-orang Quraisyah kan tahu siapa Nu'aim kan, mereka tahu betul kalau Nu'aim ini adalah orang pentingnya Quraisy nih. Alhasil mereka pun membukakanlah pintu gerbangnya kan, dan membiarkan Nu'aim masuk ke dalam benteng mereka. Sesampainya Nu'aim di dalam benteng, Wak, beliau segera langsung mengumpulkan petinggi-petinggi dari sukunya Quraisyah ini. Lalu di hadapan petinggi-petinggi itu Nu'aim bilang, kita sudah mengepung tempat ini selama 1,5 bulan. Dan aku melihat Quraisy sudah ngerasa jenuh, udah ngerasa bosan mereka. Kalau mereka kembali ke Mekah, maka kalian akan tertinggal sendiri di sini. Dan aku sangat yakin Muhammad dan kaumnya tidak akan membiarkan kalian bebas gitu aja. Setelah apa yang kalian lakukan, kalian sudah berkhianat. Dengan pasukan kalian yang gak begitu banyak, aku gak yakin kalian mampu mengalahkan Muhammad dan pasukannya. Iya sih emang, kata Ka'ab. Terus apa saranmu wahai Nu'aim? Apa yang harus kami lakukan gitu? Nah saranku, kalian harus meminta setidaknya 10 tokoh penting Quraisy yang ada di Ahzab itu untuk tinggal bersama kalian di benteng ini. Jika kalian berhasil melakukannya, aku yakin pasukan Quraisy tidak akan meninggalkan kalian, karena 10 tokoh pentingnya kan lagi ada di sini, lagi ada di benteng ini kan. Dan panggil 10-nya ke sini, pasti mereka nggak akan kabur, kata Nu'aim kayak gitu. Nah mendengar saran dari Nu'aim, Wak, suku Quraisyah ini pun setuju. Dan setelah itu Nu'aim izinlah ini pergi untuk bergabung balik dengan pasukan Ahzab, kembali ke sana lagi. Dan setelah dia bergabung dengan pasukan Ahzab, Wak, di situ Nu'aim pun melancarkan rencana selanjutnya nih. Pada saat itu Nu'aim langsung mendatangi Abu Sofyan, si pemimpin pasukan Ahzab ini, dan memanggil juga semua petinggi-petinggi pasukan Ahzab, Wak. Di hadapan mereka Nu'aim bilang, aku sudah mendengar kabar bahwa orang-orang Yahudi Quraisyah yang ada di dalam akan memperbaharui kesepakatan mereka sama Muhammad loh. Dan sebagai jaminannya mereka akan meminta 10 orang dari kalian untuk tinggal di dalam benteng bersama mereka. Jadi Nu'aim bilang kalau pasukan Quraisyah yang sudah berkhianat ini mau minta maaf nih, mau damai lagi sama Rasulullah. Cuma jaminannya 10 petinggi Quraisy. Dengar itu, Wak, untuk memastikan informasi yang sudah disampaikan sama Nu'aim, Abu Sofyan, si pemimpin suku Quraisy itu pun sekaligus juga pemimpin pasukannya Ahzab, langsung pergi juga nih untuk memastikan informasi tadi ke bentengnya Quraisyah untuk menemui Ka'ab. Nah di sana, Wak, Abu Sofyan itu bermaksud untuk menanyakan tentang jaminan 10 orang tadi. Tapi Abu Sofyan ini nanya secara tersirat gitu loh, Wak. Abu Sofyan bilang kayak gini, besok kita akan menyerang pasukan muslimin lagi loh. Pasukan Ahzab nanti rencananya mau nyerang dari arah Paret, dan kalian nanti nyerang dari benteng ya, kata gitu. Ka'ab bilang, kalian tahu kan kalau besok kan hari Sabtu, kami dilarang perang di hari Sabtu. Ya udah kalau gitu kita serangnya di hari Ahad aja atau hari Minggu. Oh boleh, asal dengan syarat kalian harus mengikut sertakan 10 tokoh penting kalian di dalam pasukan Quraisy untuk menguatkan pasukan kami. Nah, dengar perkataan yang Ka'ab, disitulah Abu Sofyan langsung ngebatin, kok tiba-tiba dia minta 10 tokoh dari pasukan Ahzab nih? Berarti apa dibilang sama Nu'aim itu betul lah ya kan? Mereka mau baikan tapi 10 orang ini jadi jaminan. Kami juga mau dijebak sama mereka nih berarti. Nah, akhirnya tanpa banyak bicara, Abu Sofyan pun segera langsung balik badan dan kembali ke pasukan Ahzab. Nah, sekembalinya Abu Sofyan ke pasukan Ahzab, pada hari itu mereka tidak melakukan penyerangan sama sekali. Kan biasanya nyerang tiap hari kan, ini hari Sabtu tuh nggak nyerang. Dan hal itulah yang membuat Rasulullah SAW sempat heran, Wak. Kemarin mereka bilang mau menyerang dengan membabi buta. Kok hari ini mereka diam-diam aja nih? Apa mungkin Nu'aim sudah berhasil mengacaukan mereka? Pikir Rasulullah. Nah, karena penasaran, Wak, Rasulullah pun segera langsung menunjuk salah satu sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Di situ Rasulullah bilang, wahai Huzaifah, pergilah mendekat ke arah musuh dan ambil informasi dari
mereka. Ingat ya, jangan lakukan apapun kecuali hanya mengambil informasi saja. Kamu jangan membunuh, jangan mengambil harta atau apapun. Dan setelah informasi kamu dapat, segeralah pulang, kata Rasulullah kayak gitu. Dah lah tuh, akhirnya berangkatlah ini Hudzaifah kan menyeberangi parit menuju ke pasukan Ahzab. Pada saat itu suhu Madinah ini lagi rendah kali karena memang lagi musim dingin kan. Tapi ketika Hudzaifah mulai berjalan ke arah pasukan Ahzab, wah, di situ beliau bersaksi bahwa beliau tiba-tiba merasakan seperti sedang berada di ruangan yang sangat hangat, kayak dilindungi gitu loh. Hawa dingin yang tadinya menusuk badannya mendadak hilang dan ketakutannya semula yang menyelimuti hatinya pun juga tiba-tiba lenyap. Takutlah tiba-tiba masuk ke dalam pasukan ribuan orang itu. Dengan langkah berani Hudzaifah pun terus melangkah ke arah camp pasukan Ahzab. Dari jauh beliau melihat pasukan itu sedang menghangatkan diri di depan api unggun. Lalu tepat ketika Hudzaifah sampai di camp mereka, ini nggak ada yang tahu nih ya, nggak ada yang tahu kalau ada pasukan muslimin nyelip nih. Waktu udah nyampe, terdengarlah itu Abu Sofyan si pemimpin mereka ini berseru, berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku, katanya kan. Mendengar seruan itu, seluruh pasukan Ahzab pun langsunglah itu menuju ke sumber suara. Kumpullah ini semuanya. Nah pada saat itu Hudzaifah juga ikut tuh duduk bersama mereka mengelilingi api unggun, juga ada di situ. Cuma pasukan Ahzab nggak ada yang ngeh nih kalau ini adalah pasukan muslimin yang sedang mematai-matai mereka, nggak ada yang ngeh. Terus nggak lama kemudian Abu Sofyan ngomong lagi, ini adalah malam penentuan. Aku minta semua orang memastikan bahwa di kanan dan kiri kalian tidak ada musuh yang menyelinap, kata Abu Sofyan. Nah dengar itu Hudzaifah langsung gemetar, langsung kebingungan, mulai ketar-ketir dia, Wak. Kamu siapa? Kamu siapa? Kayak gitu kan. Kok bisa ketahuan ada kaum muslim di situ? Habislah dia. Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah pun mencoba untuk tetap tenang. Duduk nih. Lalu di situ Abu Sofyan meminta masing-masing dari mereka ini untuk saling bertanya, kamu siapa? Kamu siapa? Kiri kanan kayak gitu. Gitu terus, Wak. Ya gitu terus sampai mereka yakin kalau yang ada di kanan kiri mereka ini adalah semua pasukan Ahzab. Nah, akhirnya mulai. Nah, semua orang itu pun langsung menuruti perintahnya Abu Sofyan. Begitu juga dengan Hudzaifah. Nah, lalu karena saking ramenya orang-orang yang di sana, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa, Wak? Pada saat itu atas izin Allah mereka yang duduk di sekitar Hudzaifah sampai lupa nanya ke Hudzaifah, Wak. Betul. Jadi Hudzaifah ini macam keskip gitu loh sama mereka. Akhirnya betul pada saat itu tidak ada seorang pun yang tahu kalau ada satu pasukan muslim yang ikut duduk bersama mereka. Dah tuh akhirnya setelah pasukan Ahzab ini merasa situasinya aman, tidak ada yang menyelinap musuh masuk ke dalam situ, Abu Sofyan pun menyampaikan informasi selanjutnya. Kalian tahu dia ngomong apa? Di hadapan ribuan pasukannya, Abu Sofyan bilang, kalian bisa melihat dan merasakan sendiri kan bahwa selama sebulan lebih kita di sini, Madinah tetap tidak bisa juga ditembus. Cuaca dingin yang ekstrim ini juga membuat kita semakin kesulitan. Oleh karena itu, lebih baik malam ini juga kita semua bubar. Dah balik, semua balik, bubar aja kita, kata Abu Sofyan kayak gitu. Nah dengar ucapan Abu Sofyan, mereka bukan jangan kayak gitulah dan nanggung kita 1,5 bulan di sini, enggak. Dalam sekejap semua pasukan Ahzab tuh bubar, betulan bubar, Wak. Mereka ini malah nggak mau Abu Sofyan tuh berubah pikiran lagi karena mereka juga udah jenuh, udah capek. Ini kenapa nggak menang-menang? Aku juga pengen pulang. Udah ngomong kayak itu langsung bubar, Wak. Buru-buru mereka langsung pulang. Ada pulang. Abu Sofyan suruh pulang. Dah dapat informasi sama Hudzaifah kan. Setelah mendapatkan informasi tentang bubarnya pasukan Ahzab, Hudzaifah pun segera langsung balik lagi ke pasukan muslimin. Dan setelah bertemu dengan Rasulullah langsung bertanya, apa informasi yang sudah kau dapat wahai Hudzaifah? Lalu Hudzaifah pun langsung menceritakan semuanya tentang pasukan Ahzab yang memilih untuk membubarkan diri. Mereka mundur ya Rasul. Nah, mendengar hal itu Rasulullah pun langsung bertakbir memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan keesokan paginya selepas waktu subuh, ketika pasukan muslimin melihat ke seberang parit tempat pasukan Ahzab itu berkemah, ternyata betul-betul udah kosong, betul kosong. Balik mereka ke Mekah. Dan di momen itulah kaum muslimin memperoleh kemenangan yang mulia di dalam perang Khandaq. Menang lagi kaum muslimin. Alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi cerita tentang perang Khandaq, sebuah peperangan yang menggunakan parit sebagai strategi pertahanan kaum muslimin. Ini salah satu kisah yang sangat menyentuh di perang Khandaq tuh kisah masuk Islamnya Nuaim, ya. Awalnya beliau ini kubu musuh loh, tapi hati beliau terketuk untuk masuk Islam setelah melihat kebesaran Allah dalam melindungi Madinah beserta seluruh pasukan muslim yang ada di dalamnya. Dan gak cuma itu aja, tentunya taktik yang beliau gunakan juga berandil besar dalam memporak-porandakan pasukan Ahzab. Soal 10 petinggi Quraisy tuh. Siapa yang mengira kalau pada akhirnya ending-endingnya pasukan Ahzab ini justru dibuat kacau sama salah satu tokoh mereka sendiri yang milih masuk Islam, ya kan? Allah memang maha besar, Wak. Dalam perang Khandaq ini memang tidak ada terjadi pertempuran besar-besaran sebagaimana yang terjadi di perang Badar dan Uhud memang, tapi pasukan musuh tetap berhasil dibuat porak-poranda hingga mereka memutuskan untuk udahlah nyerah aja. Dan sebenarnya, Wak, ada banyak sekali detail cerita dari kisah perang Khandaq yang tidak aku sebutkan di sini. Betul aja banyak kali, Wak, panjang kali kalau misalnya aku sampaikan di sini. Ada juga kisah tentang hukum
hukuman bagi suku Quraisy yang sudah berkhianat sama Nabi itu. Ada hukumannya. Terus keajaiban-keajaiban yang terjadi selama proses penggalian paret dan lain-lain tuh banyak lagi Wak, kisah detailnya. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi, aku saja sekalian buat langsung pergi ke videonya Sirah Nabawiyah ya Ustaz Khalid Basalamah aja Wak, di situ lengkap kali. Dan sekali lagi kalau misalnya ada informasi yang tidak aku tambahkan di sini, kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.